kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika. Ayo kita berlatih 5.4. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Sebuah peta berskala 1 dibanding 10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang supir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk soal A, berapa jam bis itu di perjalanan? Soal B, pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Baik, Ibu bahas dari soal nomor 1A anak-anak. Diketahui tadi skalanya adalah 1 dibanding 10 juta. Selanjutnya, jarak pada peta, Ibu singkat dengan JP anak-anak. Jarak pada peta kota Jambi dan Palembang 2,4 cm. Ini kita tentukan jarak sebenarnya dulu anak-anak. Kita tentukan jarak sebenarnya, Ibu singkat dengan JS. Ini jarak sebenarnya, bisa kita cari jarak sebenarnya, bisa kita cari dengan cara jarak peta dibagi dengan skala. Tapi kalau cara cepatnya, untuk 1 cm mewakili 1 cm pada peta, mewakili 10 juta cm jarak sebenarnya, maka kalau 2,4 cm ini mewakili, kita kalikan dengan 10 juta langsung. Ini kita bagi dengan 1/10 juta boleh, atau langsung kita kali dengan 10 juta juga boleh. 24/10 cm dikali 10 juta. Ini nolnya kita coret-coret dulu anak-anak. 1, selanjutnya ini satuannya cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 dikali 1, 24. Selanjutnya ini kita jadikan kilometer anak-anak. Ini satuannya, konversinya seperti ini, km, hm, DAM, M, DM, cm, mm. Jadi kalau ini turun 1 tingkat kita kalikan 10, naik 1 tingkat kita bagi 10. Ini dari km ke cm, turunnya 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 kita bagi 100.000 atau kita coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 240 km. Baik, jarak sebenarnya tadi sudah ketemu 240 km dan kecepatannya adalah 80 km per jam tadi di soal anak-anak. Kita mencari waktu perjalanan dengan menggunakan rumus JKW atau Jokowi. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 240 km dibagi kecepatannya 80 km per jam. Ini sama dengan coret-coret nolnya 24 bagi 8, 3 km dengan kilometer kita coret-coret, tinggal per jam itu sama dengan jam. Jadi bis itu di perjalanan selama 3 jam. Ini Ibu tidak ikut menghitung untuk istirahatnya yang 30 menit. Soal B anak-anak. Pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Baik, untuk soal 1B ini tadi tiba tujuan
tiba tujuan pukul 10.30 dan waktu perjalanan tadi 3 jam anak-anak. 3 jam ini perjalanannya 3 jam, Ibu kurangkan dulu. Ini berarti 10 dikurang 3, 7. Dan pada saat perjalanan tadi istirahat 1 kali selama 30 menit. Dikurangi lagi dengan istirahat. Istirahatnya adalah 30 menit. Ibu kurangkan dulu anak-anak. Berarti 07. Berarti ini 07. Jadi sopir bis itu berangkat dari kota Jambi pukul 07.00 WIB. Soal nomor 2 anak-anak, UNESCO telah memutuskan bahwa Taman Nasional Komodo menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1991. Gambar berikut adalah peta Taman Nasional Komodo. Ini adalah peta Taman Nasional Komodo. Baik, Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Jika skala pada peta di atas adalah 1:200.000, berapakah luas wilayah darat dan wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta? Baik, ini diketahui luas sebenarnya anak-anak. Luas wilayah darat sebenarnya, Ibu tuliskan dulu. Soal nomor 2 ini. Luas wilayah darat sebenarnya sama dengan 603 km persegi. Selanjutnya, luas wilayah total sebenarnya adalah 1.817 km persegi. Dan skalanya adalah 1:200.000. Sebelum membahas soal nomor 2 lebih lanjut, perlu anak-anak ketahui terlebih dahulu bahwa rumus dari jarak peta, jarak sebenarnya, dan skala adalah jarak peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Atau skala Ibu dulu kan, anak-anak? Skala sama dengan jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalau kita mencari jarak peta itu sama dengan jarak sebenarnya dikali dengan skala. Dan untuk mencari jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi dengan skala. Baik, ini yang diminta adalah luas pada peta anak-anak. Kita bahas dulu tentang luas sebenarnya pada soal tadi. Luas sebenarnya ini sama dengan panjang dari sebenarnya dikali dengan lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Ini sama dengan panjang pada peta dibagi skala, karena jarak sebenarnya itu sama dengan jarak peta dibagi skala. Berarti ini panjang peta dibagi skala dibagi dengan lebar peta dibagi skala. Ini panjang peta dikali lebar peta, ini sama dengan luas peta dibagi skala dikali skala sama dengan skala kuadrat. Selanjutnya kita jawab pertanyaan pertama, yaitu luas peta wilayah darat, yaitu luas sebenarnya dikali dengan skala. Luas sebenarnya tadi 603 km persegi dikali dengan skalanya adalah 1:200.000 atau 1 dibagi 200.000.
Ini kita jadikan cm persegi dulu anak-anak. Ini tangganya Ibu bikinkan dulu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini persegi semuanya pangkat 2. Ini cara cepatnya kita menghafal anak-anak. Kamu hanya doyan makan donat campur misis. Sekali turun 1 dikali 100 karena pangkat 2, sekali naik 1 tingkat dibagi 100. Ini kilometer ke sentimeter turun 1, 2, 3, 4, 5. Kita kalikan dengan 10 pangkat 10. Ini Ibu tulis dulu 603. Berarti nolnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikali dengan, ini tadi harusnya kuadrat anak-anak. Skalanya dikuadratkan. 1 per 200.000 kuadrat sama dengan 603, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikali 1 pangkat 2, 1, ini 200.000 kita pangkatkan, ini menjadi 4, 2 pangkat 2, 4, nolnya menjadi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita coret-coret anak-anak. Ini tadi belum Ibu kasih satuannya cm persegi. Ibu coret-coret dulu nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 603 cm persegi dibagi 4. Ini sama dengan, sebentar, 603 dibagi 4, 1, 4, 25, 20, ini 3, bentar anak-anak, ini 3, berarti 0, 0, 3 tambah koma, tambah 0, 7, 28, ini 25, 20, berarti di sini 150,75 cm persegi. Ini untuk luas pada peta wilayah darat. Kita lanjutkan menghitung luas wilayah total pada peta, yaitu luas sebenarnya kita kalikan dengan skala dikuadratkan. Luas sebenarnya tadi 1817 km persegi dikali skalanya 1 dibanding 200.000 dikuadratkan. Ini sama dengan, kita jadikan cm persegi ditambah 010 anak-anak. 1817, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm persegi dikali 1 per 200.000 kita kuadratkan sama dengan 1817, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm persegi dikali, ini juga dikuadratkan anak-anak. Ini harusnya kurungnya seperti ini, tadi kuadratnya ada di sini, berarti 1 kuadrat 1 per 200.000 dikuadratkan, ini 4, ini nolnya 5 menjadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coret-coret dulu nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 1817 cm persegi, 1817 cm persegi dibagi 4. Gue hitung dulu. 1817 dibagi 4, ini 4, 16, 21, 5, 20, 1, 7, 4, 16, 1, tambah koma, tambah 0,
2, 8, 20, 5, 20. Ini 0 berarti 454,25 cm persegi. Ini adalah luas wilayah total pada peta. Soal nomor 3, anak-anak. Di samping rumah Reza terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ayahnya merencanakan akan menanami berbagai jenis tanaman obat. Keliling tanah 40 meter dan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 5:3. Gambarlah keadaan tanah itu dan tentukan panjang dan lebarnya. Baik, ini diketahui dalam soal bahwa keliling tanahnya berbentuk persegi panjang. Keliling tanahnya Ibu nyatakan dalam anak-anak 40 meter dan perbandingan antara panjang dengan lebar adalah 5:3. Untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini Ibu tulis seperti anak-anak. Panjang dibagi lebar sama dengan 5/3. Panjangnya sama dengan 5/3. Lebarnya Ibu pindah ruaskan menjadi pengali. Jadi P sama dengan 5/3 lebar. Selanjutnya kita cari panjang dan lebarnya dengan keliling ini anak-anak. Rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar itu sama dengan keliling persegi panjang. Berarti panjang ditambah lebar sama dengan keliling dibagi 2. Panjangnya tadi Ibu ganti dengan 5/3 L ditambah L sama dengan kelilingnya tadi 40 meter per 2. Ini sekalian Ibu tambahkan anak-anak. 5/3 ditambah 1 L itu sama dengan 3/3. Berarti ini 8/3. 5 tambah 3, 8/3 L sama dengan 20. Kita cari L-nya. L sama dengan 20. Ini 3-nya Ibu pindah ruas menjadi pengali kali 3/8. Ini sama dengan Ibu bagi 4 jadi 2, Ibu bagi 4, 5. 5 dikali 3, 15/2. 15/2 itu sama dengan 15/2 sama dengan 7,5. Jadi lebarnya adalah 7,5 meter. Selanjutnya kita cari panjangnya anak. Panjang sama dengan tadi 5/3 dikali lebarnya ini 75/10 anak-anak. Ini sama dengan 7,5. Ibu sederhanakan dibagi 31 dibagi 3 25. Dibagi 51 dibagi 5 2. 25 dibagi 2 itu 12,5 meter. Jadi kalau kita diminta menentukan panjang dan lebar tanah ini, panjangnya adalah 12,5 meter dan lebarnya adalah 7,5 meter. Soal nomor 4 anak-anak. Iksan memiliki 3 orang anak. Pada suatu hari, ketiga anaknya terkena flu burung. Sampai di rumah sakit diperoleh data bahwa suhu badan ketiga anak itu masing-masing 40 derajat Celcius, 39 derajat Celcius, dan 40,6 derajat Celcius. Ubahlah ketiga suhu badan itu dalam derajat Reaumur dan Fahrenheit. Baik, sebelum membahas soal nomor 4 lebih lanjut, ini perlu Ibu jelaskan sedikit tentang perbandingan antara termometer Celcius, Reaumur dengan Fahrenheit. Perbandingannya untuk Celcius adalah 5, Reaumur 4, dan Fahrenheit adalah 9. Ini plus 32. Untuk Fahrenheit ditambah 32 karena titik bawah dari termometer Fahrenheit adalah 32. Ibu bahas dari yang pertama anak-anak, 40 derajat Celcius mintanya dikonversi ke Reaumur dan Fahrenheit. 40 derajat Celcius sama dengan
titik-titik derajat Reaumur. Ini untuk mencari nilai Reaumur anak-anak. Ini yang dicari ini Reaumur ini kita taruh di atas 4 per yang diketahui milik Celsius kita taruh di bawah 4/5 dikali nilai dari Celsius tadi adalah 40 derajat dikali 40. Kita sederhanakan dibagi 51 dibagi 5 8. 4 dikali 8 sama dengan 32. Ini sama dengan 32 derajat Reaumur. Selanjutnya kita jadikan Fahrenheit anak-anak. 40 derajat Celsius kita jadikan ke derajat Fahrenheit. Ini bergeser sedikit. 40 derajat Celsius sama dengan titik-titik Fahrenheit. Untuk mencari Fahrenheit itu perbandingannya adalah 9 per Celsiusnya adalah 5 dikali ini tadi Celsiusnya adalah 40 baru ditambah dengan 32. Ini kita kalikan terlebih dahulu. Dibagi 5 1 dibagi 5 8. 9 kali 8 72 ditambah 32 sama dengan 104. Jadi sama dengan 40 derajat Celsius sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Selanjutnya 39,5 derajat Celsius kita jadikan ke Reaumur anak-anak. Reaumur R sama dengan R-nya tadi 4 per Celsius yang diketahui ini perbandingannya 5 dikali nilai yang diketahui 39,5. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu anak-anak. Dibagi 5 1 dibagi 5 kita pergaris dulu. 39 dibagi 5 5 7 35. Ini 4, ini sudah koma 5 berarti 9. Ini 0 maaf berarti 4 dikali 7,9 sama dengan 63 31. Ini ada koma 1 berarti 31,6 derajat Reaumur. 31,6 derajat Reaumur. Selanjutnya ini kita jadikan Fahrenheit ke Fahrenheit anak-anak. 39,5 derajat Celsius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Untuk Fahrenheit perbandingannya tadi 9/5 milik Celsius dikali 39,5 baru ditambah dengan 32. Sama dengan kita sederhanakan dulu anak-anak. 1 di sini 7,9 ini sama dengan 1,81 ini 70 maaf 9 kali 7 63 berarti 71,1 ditambah dengan 32. Ini kita tambahkan dulu anak-anak 103,1 berarti 39,5 derajat Celsius sama dengan 103,1 derajat Fahrenheit. Lanjut 40,6 derajat Celsius kita jadikan ke Reaumur anak-anak. Ini R sama dengan R-nya tadi 4 per 5 dikali 40,6. Ini kita sederhanakan dulu anak-anak. Kita bagi 5 1, kita bagi 5 super HP dulu. 40,6 dibagi 5 8, sini 40. Ini sudah koma. Ini kurangkan dulu 0. Ini sudah koma 6, 5 kali 1 5, di sini 1 0 2. Berarti ini 10. Berarti 4 dikali 8,12. Ini 8,12 sama dengan 8 4 3 2. 32,48. 32,48 derajat Reaumur.
Selanjutnya kita konversikan ke Fahrenheit anak-anak. 40,6 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Untuk Fahrenheitnya tadi 9 per Celsiusnya 5 dikali 40,6. Dibagi 51 dibagi ini plus 32 anak-anak. Ini dibagi 5, 1 dibagi 5 tadi 8,12. Selanjutnya kita kalikan 9 dikali 8,12 itu 73,08. Nanti silakan anak-anak juga menghitung anak-anak. Ditambah 32 sama dengan 105,08. Jadi 40,6 derajat Celcius sama dengan 105,08 derajat Fahrenheit. Soal nomor 5 anak-anak. Jarak kota A dan B pada peta adalah 5 cm. Peta itu berskala 1 dibanding 1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 06.45 dengan kecepatan 45 km per jam. Di tengah jalan, Amir berhenti selama 14 jam. Pada pukul berapa Amir tiba di kota B? Baik, Ibu bahas soal nomor 5 ini anak-anak. Tadi jarak petanya adalah 5 cm. Skalanya adalah 1 dibanding 1.200.000. Selanjutnya, kecepatan tadi ini kita cari jarak sebenarnya dulu. Nah, jarak sebenarnya sama dengan ini 5 cm. 1 cm mewakili 1.200.000 jarak sebenarnya, maka kalau 5 cm kita langsung kalikan skala sebelah kanan boleh anak-anak. Dikali 1.200.000. Ini sama dengan, ini cm Ibu taruh kanan dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 12, 60. Ini sama dengan, kalau kita jadikan kilometer, kita coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 60 kilometer. Jaraknya 60 kilometer, kecepatannya tadi adalah 45 km per jam. Selanjutnya kita cari waktunya anak-anak. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini tadi jaraknya adalah 60 km per kecepatannya 45 km per jam. Ini sama dengan Ibu bagi 15 dapat 3, Ibu bagi 15 dapat 4. Kilometer dengan kilometer, tinggal per jam berarti 4 per 3 jam. 4 per 3 jam. Ini sama dengan 1 per 3 jam. Ini sama dengan 1 jam. 1 per 3-nya Ibu jadikan menit dikali 60. Ini sama dengan 1 jam dibagi 31 dibagi 3, 20. 1 jam 20 menit. Selanjutnya kita cari waktunya tiba di tujuan anak-anak. Tadi berangkat, Ibu tulis di sini. Berangkatnya pukul 06.45 menit. Selanjutnya perjalanannya adalah 1 jam 20 menit. Selanjutnya istirahatnya adalah 14 jam. Kita jumlahkan anak-anak. Ini 5, 65. Ini 65 menit ini kita kurangkan 60, 5, 0. Yang 60 ini kita jadikan 1 jam. 8 ditambah ini 2, 1, 2. Berarti pukul ini tiba tujuan, Ibu tulis di sini.
Tiba tujuan pukul 22.00.